Seringkali ya kita mendengarkan ada orang berkata begini, "Duh, saya nih lagi mencari ide," gitu ya. Kemudian ada yang bilang kan, "Aduh nih ide itu gak nemu-nemu nih." Gitu. Ada beberapa proses yang dilakukan orang untuk mengembangkan kreativitas ya dalam menemukan ide tersebut. Ada yang dengan merenung, ya. Kadang saking fokusnya merenung sampai ketiduran, idenya nggak muncul-muncul. Ada juga dengan cara mencari, ya udah cari sana sini nggak ketemu, bisa jadi nyarinya di tempat yang salah, gitu. Atau malah ide sama dia cari-carian. Yang ketiga adalah dengan cara mengamati, ya, mengamati segala sesuatu halnya, minimal kalau idenya nggak dapat, dia udah jadi pengamat. Sebenarnya dalam mengembangkan kreativitas ataupun dari kita untuk mendapatkan sebuah ide adalah pertama prosesnya harus benar dulu. Ya, dengan proses yang benar, maka ide itu akan dapat, gagasan itu akan berkembang. Yang kedua, harus menjalani prosesnya. Ya, kalau ide dapat, ada nih, tapi kalau tidak ada eksekusi, tidak dijalani, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Istilah disruption sering kita dengar. Sebenarnya disruption ini bukanlah suatu hal yang baru. Ingat lagu Video Kill the Radio Star, Video Kill the Radio Star. Saya bilang ingat, jangan simak suara saya kalau ini fals. Atau lagunya Queen, ya, Radio Gaga. Nah, lagu-lagu ini menggambarkan bagaimana waktu itu kehadiran video bisa mengganggu radio. Ya, orang-orang pada era itu lebih senang menonton video atau lebih senang menonton video musik yang tayang di MTV ketimbang mendengarkan radio. Nah, yang namanya perubahan itu tidak bisa kita hentikan. Perubahan itu adalah suatu hal yang terus berjalan dalam kehidupan. Sehingga disebutnya disruption itu bukan karena terjadinya perubahan. Ya, tapi disruption itu terjadi karena apa? Karena kita tidak siap dengan perubahan. Nah, untuk bisa bertahan, maka kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Siapa yang bisa beradaptasi dengan perubahan, maka dia bisa bertahan. Dan kalau tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, maka pelan-pelan akan hilang. Atau jangan-jangan bukan pelan-pelan, cepat-cepat akan hilang. Perjalanan seperti apapun itu selalu bisa kita nikmati. Kenapa banyak orang menggerutu, sebel, kesal dalam sebuah perjalanan? Karena apa yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk itu, dalam perjalanan apapun, kita harus siap menghadapi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena itu, perjalanan tetap menjadi penting. Karena dengan melakukan perjalananlah kita bisa sampai pada tujuan. Bicara tahun baru, biasanya orang bicara resolusi. Nah, kenapa ada resolusi tahun sebelumnya tidak terwujud atau belum tercapai? Biasanya ini dikarenakan orang bikin resolusi tapi tidak paham dengan resolusi yang dia bikin. Contoh, ada yang bikin resolusi tahun ini atau tahun depan saya akan menikah. Harus paham dulu, untuk bisa menikah berarti harus punya apa? Pasangan, betul. Gimana mau menikah kalau pasangannya nggak punya? Ada punya resolusi, saya akan punya pekerjaan baru. Nah, harus paham, berarti untuk mendapatkan pekerjaan baru, harus usaha dulu, cari itu pekerjaan, siapkan CV yang baik, siapkan bidik kira-kira perusahaan apa yang mau dituju, atau pekerjaan apa yang mau digeluti. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak paham, hanya bikin resolusi, tapi tidak tahu bagaimana cara untuk mencapainya, bagaimana cara untuk mewujudkannya. Harus gerak, kalau nggak gerak, maka resolusinya akan tinggal resolusi. Tunggu tahun depan lagi, bikin resolusi lagi, dan nggak pernah terwujud, karena nggak gerak dan nggak paham. Selama ini kita sering mendengar istilah kecerdasan spiritual. Nah, kali ini saya akan berbicara bagaimana cara kita meningkatkan kecerdasan spiritual. Dalam bekerja, tentu kita harus dilengkapi oleh keahlian kita. Ya, harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan bidang kita. Kalau ada seorang pebisnis harus menguasai ilmu bisnis, seorang advokat harus menguasai ilmu hukum, begitu seterusnya. Nah, untuk itu kita juga perlu dibantu oleh kecerdasan spiritual, di samping kecerdasan emosional dan intelektual kita. Dua caranya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Pertama, selalu niatkan usaha kita itu adalah untuk ibadah. Yang kedua, serahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Ketiga, selalu bersyukur dengan apapun yang kita capai, kita peroleh dari segala ikhtiar dan usaha kita. Nah, inilah cara sederhana kita untuk meningkatkan kecerdasan spiritual.